Virgo, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, selalu dalam keberlimpahan, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang keberuntungan, rezeki, hal baik apa yang akan menyertai kalian di sisa akhir-akhir tahun 2025 ini ya. Dari apa-apa yang sudah kalian tanam, dari keikhlasan kalian, kebaikan kalian. Ingat-ingat kembali kebaikan-kebaikan apa yang sudah kalian tanam ya. Mungkin di sini akan muncul kebaikan itu akan berbuah apa di sini dan kemudian akan ada hadiah apa dari semesta gitu ya. Kemarin ada yang komplain kok nggak ada segitu banyak yang aku dapat ya. Kalian sesuaikan sendiri ya karena ini energi banyak orang. Kalau ada 8 kartu mungkin ada 1, 2, 3, 4 yang akan kalian dapatkan. Bukan berarti 8-8-nya mungkin akan kalian dapatkan ya karena ini energi banyak orang, nggak bisa cocok, nggak bisa resonate gitu ya. Nggak semuanya bisa ketarik sama aku di sini, jadi mohon bijak-bijak menyikapinya ya teman-teman Virgo. Ini general reading, fun reading, hanya prediksi ya. Oke Virgo, kita mau lihat keberuntungan kebaikan yang sudah kamu tanam di hari-hari lalu. Kamu akan mendapatkan apa di sini? Ada Three of Wands, ada Nine of Wands, ada Nine of Pentacles, kemudian ada Age of Cups. Oke, Virgo. Dengan adanya Three of Wands ya, sepertinya ini menunjukkan kalau kamu sedang berada di titik di mana apa yang kamu upayakan, apa yang kamu rencanakan sepertinya mulai menampakkan hasilnya gitu ya. Benih yang kamu tanam, entah apapun itu, kerja keras kah, kebaikan kah, semangat, tekad, optimisme, keinginan untuk terus belajar gitu ya, semakin bertumbuh. Kamu akan melihat rezeki yang mengalir dari hal-hal yang kemarin itu kamu bangun. Apakah itu misalnya eh, pro, apa proyek-proyek, usaha-usaha, pekerjaan, karir yang mulai kamu bangun, seperti itu ya. Kamu akan mulai tampak hasilnya ya, dari sesuatu yang dulu kamu kerjakan itu gitu ya. Kamu mungkin melakukannya itu dengan fokus, hati-hati, tanpa memikirkan imbalan atau apapun, tanpa ekspektasi yang besar gitu ya. Ternyata justru itu berkembang semakin baik dan menjadi jalan terbukanya peluang-peluang baru, peluang-peluang besar yang ada di depan kalian di sini ya. Kemudian Nine of Wands, aku melihatnya di sini tentang ketahanan dan daya juang kalian yang memang luar biasa ya buat para Virgo. Mungkin kamu sempat juga lah ya pasti merasa lelah gitu ya. Kalau kayak misalnya bisa jadi mungkin sesekali usahanya udah maksimal, tapi kok hasilnya begini-begini aja gitu ya. Atau mungkin kamu malah justru diambang menyerah gitu ya. Tetapi aku melihatnya kamu itu enggak down gitu ya. Enggak gampang menyerah, enggak gampang putus asa. Kamu tetap bertahan, kamu tetap punya semangat yang baik gitu ya. Nah, dari keteguhan, semangat, optimisme kamu di masa yang sulit itu, kamu enggak mudah jatuh, kamu enggak manja-manja, kamu enggak apa namanya, merasa lemah, itu keberuntungan kamu lahir dari sana gitu ya. Virgo, sepertinya energi pantang menyerahmu itu ya menjadi dukungan dari apa yang kamu tanam. Sehingga Tuhan semesta alam ini mendukung kamu gitu ya, dengan dukungan yang mungkin lewat hal-hal yang tak terduga gitu ya. Hasil dari jerih payah kamu datang begitu luar biasa misalnya ya, ketika kamu mungkin nyaris kehilangan harapan, ketika kamu merasa kok kayak usaha aku sepi, ternyata tiba-tiba ada apa, harapan baru gitu ya. Mungkin kamu merasa kayak, kok aku menjadi fotografer misalnya ya, nggak ada yang manggil atau apa gitu ya. Tetapi kamu pantang menyerah, kamu membuat flyer, membuat promosi, membuat segala macam gitu ya. Sehingga akhirnya dengan usaha dan tekad kamu yang pantang menyerah itu, datanglah keberkahan untuk diri kalian Virgo gitu ya.
Kemudian di sini ada Nine of Pentacle, Virgo. Wow, simbol dari hasil kerja yang luar biasa akan kalian dapatkan ya. Kalian sosok yang mandiri ya, kalian nggak bergantung sama orang lain. Kamu memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Di sini ini kartu kemakmuran yang luar biasa dari kerja keras kalian, integritas kalian, kejujuran kalian ya. Aku melihatnya rezekimu akan datang dari rezeki kamu semata-mata itu enggak cuman datang dari keberuntungan atau dari materi gitu ya. Tetapi di sini aku melihatnya juga kemampuan dari kalian menghadapi segala kesulitan gitu ya, keruwetan gitu. Kalian itu ulet, kalian itu gigih gitu ya. Nah, dari situlah itu menjadi rezeki juga buat kalian, di mana akhirnya kamu bisa menikmati hasil kerja keras kamu, keuletan kamu, ke eee semangat kamu, tekad kamu di sini ya, bisa jadi bentuknya adalah kestabilan finansial ya, mungkin kehidupan kamu menjadi jauh lebih nyaman, atau mungkin, kamu menjadi sosok yang bisa dibanggakan dalam keluarga kah, kemudian dibanggakan oleh perusahaan kah, dibanggakan oleh tim kalian kah, karena kalian berhasil mencapai sesuatu dengan usaha, kerja keras, fokus gitu ya, menjadi yang tekad kalian itu bulat, kukuh gitu ya, mengejar sesuatu dan itu kalian berhasil mencapainya gitu ya. Jadi keberuntungan ini adalah hasil dari berbagai macam kolaborasi yang ada di dalam diri kalian sendiri. Kedisiplinan ya, tanggung jawab, kemandirian gitu ya. Ketika kalian kolaborasikan semua hal tersebut, maka inilah yang kalian dapatkan ya, keberlimpahan dalam hal materi dan juga keberlimpahan dalam arti kalian itu tetap teguh, tetap kukuh, tetap percaya diri, tetap punya semangat gitu ya, nggak gampang melempem lah ibaratnya ya. Kemudian di sini ada Ace of Cup, Virgo. Aku melihatnya di sini sepertinya keberuntungan juga muncul ketika kamu berani meninggalkan sesuatu yang sudah tidak selaras dengan jiwa kamu ya. Tidak perlu lagi misalnya kalian itu mempertahankan sesuatu yang memang sudah tidak baik untuk diri kalian ya. Apakah itu pasangan yang toksik, sahabat yang toksik, lingkungan yang toksik gitu ya. Bikin batasan, bukan harus membencinya, bukan harus memusuhinya, tapi buat saja batasan yang jelas, batasan yang sehat di sini ya. Ketika kamu memilih misalnya menjauh dari lingkungan tersebut gitu ya, dari hal-hal yang tidak baik itu, di mana semua itu jadi membatasi langkah kalian gitu ya, dan keberanian kalian meninggalkan itulah yang membuka jalan baru buat kalian, membuat kalian itu lebih mudah melangkah lagi ya. Ketika kalian menghadapi berbagai hal, kalian tuh jadi kayak gampang gitu mengatasi sesuatunya, karena pikirannya udah jernih, hatinya udah jernih, hati kamu udah dipenuhi dengan hal-hal yang positif gitu ya. Jadi terkadang rezeki baru itu datang hanya setelah kita mau menutup pintu yang lama yang memang sudah tidak layak lagi gitu ya. Dengan kesadaran kita, dengan kebijaksanaan kita gitu Virgo ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Hadiah dari semesta di akhir tahun ini untuk kalian ada apa saja ya. Di sini hadiah dari semesta sampai dengan akhir tahun yang akan diberikan dari kalian karena kebaikan kalian ya, karena hal-hal yang sudah kalian lakukan dengan tulus ikhlas gitu ya. Di sini ada Knight of Swords, kemudian ada Knight of Cups. Wow, ini Knight semua, Knight of Wands. Wow, kalian penuh semangat banget. Kayaknya kalian diberikan semangat yang luar biasa oleh semesta sampai dengan akhir tahun ini dari berbagai aspek kehidupan kalian nih Virgo ya. Di sini ada Temperance. Oke, Knight of Swords ya. Dengan adanya Knight of Swords ya, dengan dengan 3 Knight yang muncul sekaligus ini ya, aku melihatnya sepertinya akhir tahun akan bergerak cepat ya, penuh dinamika. Aku melihatnya dengan adanya kartu pertama, ini ada Knight of Swords, kamu akan mendapatkan semacam penghargaan ya. Apakah itu tentang
pencapaian yang kalian lakukan dengan semangat kalian yang, luar biasa di sini ya, memang energi kalian di sini juga penuh semangat Virgo. Kalau mungkin sebelumnya kamu mungkin banyak menimbang-nimbang gitu ya, sepertinya akhir tahun ini kamu bisa membuat suatu keputusan tegas yang akan mengubah arah hidup kamu juga di sini ya. Bisa jadi beberapa dari kalian juga tiba-tiba mendadak yakin untuk mengambil suatu peluang baru, eee meninggalkan peluang yang lama atau meninggalkan pekerjaan lama atau aktivitas lama gitu ya, mencoba hal yang baru gitu ya, dan di mana kamu berani gitu, yakin, berspekulasinya itu yakin ya. Bisa jadi itu sesuatu yang mungkin kemarin kamu tunda gitu, dan di sini kamu begitu bersemangat gitu, karena kamu tahu nih, udah kayak kamu udah dapat pencerahan di sini ya, sehingga kamu berani bertindak dan kamu yakin ini arahnya nanti ke depan bakal lebih baik daripada aku mempertahankan pekerjaanku saat ini, gitu ya. Jadi dengan keyakinan itulah, maka kamu berani mengambil sikap. Apapun itu, mungkin misalnya ya, kamu meninggalkan pekerjaan lama kamu, kemudian kamu menjadi, vlogger misalnya ya, keliling Indonesia, keliling dunia kah gitu ya, dan itu memberikan, wawasan yang jauh lebih baik untuk kalian, memberikan, keuangan finansial kamu jauh lebih baik di sini gitu. Ada keputusan berani dan keputusan berani itu tepat gitu. Kemudian di sini ada Knight of Cups, aku melihatnya sesuatu yang membuat hatimu hangat kembali, sesuatu yang membuat kamu nyaman akan kembali ya. Mungkin beberapa kalian bisa aja rekonsiliasi dengan orang yang kalian cintai ya, dengan mantan. Mungkin mantan ini mungkin memang kalian berpisahnya dalam hal baik-baik ya. Sepertinya kalian ada rekonsiliasi, bersatu kembali. Mungkin kalian yang berniat berpisah, bercerai, divorce gitu ya, ternyata akhirnya tidak jadi, akhirnya kalian bersatu lagi dalam damai gitu, ketenangan. Kemudian beberapa mungkin kalian yang jomblo, kalian akan dipertemukan dengan seseorang yang tepat, yang memiliki visi yang sama, satu vibrasi dengan kalian ya, seseorang yang baik hati di sini aku melihatnya. Jadi ada perasaan hangat tentang kasih sayang yang akan datang kepada kalian ya, yang mungkin akan menyatukan nih energinya ya, entah kamu yang laki-laki atau kamu yang perempuan ya, kamu akan disatukan dengan pasangan kalian tersebut gitu ya. Aku melihatnya juga beberapa dari kalian akan mendapatkan dukungan yang luar biasa dari orang-orang yang ada di sekitar kalian ya. Kalian akan dapat support yang tulus dari sahabat-sahabat juga, dari keluarga ya. Seseorang akan datang juga di sini memberi harapan baru untuk kalian, memberikan rasa damai. Bisa jadi juga kalau misalnya kalian itu seseorang yang sedang mulai mau membuka usaha kah ya. Bisa jadi ini bukan soal perjodohan, tetapi juga kalian bertemu seseorang yang memiliki koneksi yang klik gitu ya. Kayak punya tujuan yang sama, minat yang sama, passion yang sama, sehingga kalian bisa berkolaborasi dengan baik di sini gitu ya. Jadi ini aku melihatnya beberapa dari kalian akan bertemu dengan sosok yang baik, atau kemudian rumah tangga kalian mungkin akan dipulihkan menjadi penuh kasih sayang ya, atau mungkin saat ini pun rumah tangga kalian menjadi lebih bahagia lagi karena pasangan kalian memiliki hati yang semakin baik, semakin menyayangi gitu ya. Jadi ada rezeki yang selaras yang akan datang dengan jiwa kamu gitu ya. Rezeki ini bisa dari pasangan atau koneksi bisnis ya, yang akan membawa hal-hal baik ke depannya. Kemudian Knight of Wands di sini ada semangat baru aku melihatnya ya, kamu akan kembali merasakan, gairah, semangat, kamu menjadi antusias mungkin di sini yang mungkin kemarin ini sempat redup, sempat loyo, sempat agak males-malesan ya. Seringkali kita males-malesan bukan karena diri kita, tapi karena suasana, lingkungan gitu ya, yang memang membuat kita jadi mau melakukan apapun itu bingung gitu ya. Tetapi di sini ternyata ada peluang, ada semangat kamu yang membuat kamu ingin melakukan hal yang itu menjadi mimpi kalian gitu ya. Mungkin saat ini kamu bekerja di sebuah perusahaan kah, di pemerintahan kah, dan ketika pekerjaan itu lagi sepi, lagi santai gitu, kemudian kamu terpikirkan ya untuk punya ide sesuatu gitu ya, apapun itu, entah tiba-tiba kamu pikir, "Ah, kayaknya enak nih kalau punya WO," atau, "Wah, coba deh aku bikin pakaian yang bisa disewakan ya, untuk bridesmaid kah, untuk apa," misalnya kayak begitu ya. Nah, tiba-tiba itu muncul ketika kalian juga lagi
sepi, lagi tenang, kalian lagi bingung nih kok pekerjaan nggak ada gitu ya. Dan ternyata ide itu ternyata menjadi suatu peluang yang baik di sini ya. Ini adalah sesuatu yang menyenangkan mungkin ya, karena memang bisa jadi ini muncul dari hati kalian, pikiran kalian, ide kalian ya, yang cukup menyenangkan dan kamu berani mengambil risiko tersebut untuk melangkah ya. Apakah ini melangkah untuk ke ide baru atau mungkin aku melihatnya apakah ini kalian benar-benar juga melangkah keluar dari zona nyaman kalian ya. Misalnya saat ini kalian berada di suatu perusahaan, tapi kemudian kalian merasa kayak kok aku stuck aja di sini ya, kayak kayak nggak ada apa karir yang jelas gitu ya. Kemudian kalian berpikir ketika lagi santai-santai, kayaknya aku mendingan merantau deh, kayaknya aku mendingan keluar kota deh, keluar negeri sekalian deh gitu ya. Nah, kemudian muncullah semangat ini ya. Dan ini kayak semangat ini mendorong kamu untuk berani mengekspresikan diri kamu gitu ya. Kemudian ketika kamu mulai bersemangat, kamu berani mengambil langkah-langkah tersebut gitu ya. Semesta mendukung kamu ya, dan bidang baru itu akan membawa kesuksesan, akan membawa keberhasilan untuk diri kamu gitu Virgo ya. Kemudian di sini ada Temperance, aku melihatnya kartu ini simbol tentang harmoni ya, keselarasan, kesabaran, keseimbangan batin kalian gitu ya. Sepertinya semesta menghadiahi kamu kemampuan untuk menciptakan keselarasan dalam diri kamu, di mana logika dan intuisi kamu itu bisa bekerja sama gitu ya, bisa seimbang gitu. Kerja, istirahat, ambisi, ketenangan itu bisa kalian sesuaikan, kalian bisa mengatur dengan baik diri kalian gitu ya. Sehingga sepertinya akhir tahun ini akan begitu cepat terasa berjalan, tapi kamu menjalani semuanya itu karena dengan senang hati, dengan keseimbangan. Jadi akhirnya kamu tidak merasakan, kok jadinya cepet banget ya, tahu-tahu udah selesai nih tahun 2025 gitu ya. Kamu itu tenang, tapi terus bergerak maju gitu ya, melangkah terus gitu. Jadi walaupun pelan-pelan mungkin ya, tapi kamu terus melangkah sehingga kamu menjalaninya itu juga dengan santai tapi percaya diri. Akhirnya waktu berjalan itu kamu nggak terasa, oh tahu-tahu udah akhir tahun ya, tahu-tahu aku udah mencapai ini ya, mencapai itu ya gitu. Kenapa ya? Karena ini ada keseimbangan di dalam diri kamu ya. Emosi kamu bisa tertata dengan baik sehingga kamu nggak mudah emosi, nggak mudah kesel seperti itu. Segala sesuatunya itu berjalan selaras ya. Ini hadiah dari semesta. Oke. Virgo, pesan saran agar energi-energi baik ini mengalir lancar dalam kehidupan kalian. Ada apa saja di sini? Ada journey, kemudian ada trust, kemudian ada anchor. Oke, Virgo, aku melihatnya di sini ya. Ada perjalanan. Kartu ini kayaknya mengingatkan kamu bahwa hidup ini seperti sebuah perjalanan gitu ya. Kamu diingatkan bukan suatu perlombaan. Jadi, kamu tetap harus seperti tadi, nikmati saja setiap langkahnya, walaupun itu mungkin terasa lambatkah, terasa kecilkah gitu, tapi percayalah ya ketika kalian itu bekerja fokus, bekerja baik, bekerja penuh semangat, dan meminta bimbingan dari semesta juga gitu, itu akan membawa kamu ke arah yang kalian tuju dengan lebih baik. Jadi, nikmati saja prosesnya Virgo ya, jangan hanya terus fokus pada hasil, nanti kamu jadi terburu-buru, kamu energinya jadi nggak selaras di sini. Karena seringkali keberuntungan itu muncul di tengah perjalanan ketika kamu itu tenang. Ya, ketika kamu tenang, rezeki itu mudah mengalirnya gitu. Dan rezeki-rezeki itu bisa datangnya di tengah-tengah perjalanan itu, enggak selalu di akhir tujuan kamu gitu. Ya, coba dirasakan ya, bisa jadi di tengah-tengah perjalanan kamu ketemu orang, seseorang yang baik, seseorang yang mendukung, bisa aja itu kan rezeki juga ya. Oke, kemudian yang kedua di sini ada trust, percaya Virgo ya. Semesta ingin kamu mempercayai proses yang terjadi dalam kehidupan kalian dan cobalah percaya dengan keputusan kamu sendiri ya. Jangan tergantung pada validasi orang lain, tergantung pada pendapat orang lain gitu ya. Kamu harus tahu seperti apa badan kamu, diri kamu, jiwa kamu, mental kamu menginginkannya
gitu ya. Karena kamu juga harus sadar, nggak semua juga harus kamu dapatkan jawabannya sekarang gitu ya. Karena kamu buru-buru akhirnya jadi nanya orang ke sana ke sini, ketika dapat jawaban malah bingung gitu ya. Mungkin ada saatnya kamu harus percaya pada semesta bahwa kamu harus menunggu ya. Dan rezeki itu datang ketika kamu berani apa ya, mengambil langkah dengan yakin gitu ya. Walaupun mungkin kamu di depan itu, "Aduh jalannya gimana ya ini ya?" Gitu. Misalnya kayak tadi ya, kamu sepertinya untuk mau merantau gitu ya, kamu kan juga nggak tahu nanti jalannya gimana. Tapi dengan yakin, pasti, pikiran baik, hati baik gitu, ternyata perjalanan itu berjalan lancar gitu ya. Jadi percaya saja bahwa setiap langkahmu itu dijaga ketika kamu memiliki keselarasan hati, pikiran yang bersih gitu ya. Yang menyerah semuanya itu juga bukan menyerah ya, berserah gitu ya, kepada kehidupan ini gitu. Jadi ketika kamu yakin, maka semesta tidak akan, menyulitkan gitu, justru akan membuka dan menyiapkan jalannya gitu, akan ada pintu yang terbuka yang jauh lebih baik untuk kalian lewati ya. Kemudian di sini ada anchor, ada jangkar ya. Tetaplah berakar, tetaplah kuat Virgo, ya, di tengah semua yang terjadi dalam kehidupan ini, apakah itu perubahan, peluang-peluang yang datang, ya. Kamu ini sesuatu yang penting untuk, kembali kepada dirimu lagi, ya, pada nilai diri kamu, pada prinsip kamu, pada passion kamu, pada intuisi yang kamu percayai, ya. Nggak perlu terburu-buru, percaya saja, ya, nikmati perjalanannya. Percaya dan tetaplah berakar pada dirimu sendiri ya. Rezeki dan keberuntungan akan lebih mudah datang ketika kamu, melangkah dari, kesetabilan diri kamu sendiri, bukan dari ketakutan atau dari keraguan gitu ya. Jadi Virgo di sini, semesta sepertinya akan menghadiahi kamu ya dengan banyak hal. Kalau aku lihat ada semangat baru, ada arah baru, ada kepercayaan diri, ada keselarasan, ada cinta baru dalam arti mungkin benar-benar orang baru, cinta baru dalam arti juga kalian dikembalikan bersatu, mungkin yang kemarin berantem ya, sehingga cintanya baru lagi, seperti itu. Jadi tetaplah percaya, jaga terus keseimbangan, keharmonian, keselarasan kalian ya. Nikmati perjalanannya, nikmati perjalananmu Virgo, karena sebenarnya kan kamu itu orang-orang yang bisa tenang menghadapi segala sesuatunya ya. Kamu itu adalah, sebenarnya keberuntungan itu sendiri gitu ya. Jadi Virgo-Virgo ini orang-orang yang, eee rendah hati gitu ya sebenarnya, maka sebenarnya kalian itu bisa menciptakan keberuntungan-keberuntungan di dalam diri kalian sendiri. Ketika kalian selaras, ketika kalian tenang, ketika kalian percaya dan menikmati prosesnya. Oke Virgo, ini saja yang aku punya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di reading selanjutnya ya. Terima kasih Virgo, salam.